Indonesia menyatakan kesediaan menjadi wakil komandan pasukan International Stabilization Force atau ISF yang akan mengawal perdamaian dan stabilisasi Gaza. Dan kita akan membahas terkait dengan hal ini lebih dalam lagi pemirsa bersama dengan seluruh narasumber yang telah tergabung melalui sambungan virtual. Ada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Sadam Al-Jihad serta pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Halo, selamat malam Pak Sadam dan Bu Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak, suara saya terdengar Mbak? Baik, terdengar jelas. Saya ingin ke Pak Sadam terlebih dahulu. Baik, Pak Sadam, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan utama Presiden menyetujui posisi Indonesia sebagai wakil komandan ISF di Gaza dan seberapa strategis sebenarnya posisi ini? Iya, yang pertama adalah Pak Presiden menyetujui karena ini kita berbicaranya sebagai kemanusiaan. Jadi Deputi Commander ini adalah kemanusiaan yang pertama, yang kedua ini bukan combat ataupun non combat, artinya bukan dalam posisi tempur. Dan yang ketiga di sini kita masih mempunyai kendali di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Artinya memang fungsinya kemanusiaan, rekonstruksi, layanan kesehatan, dan yang dikirim itu adalah pasukan JENI dan juga pasukan medis. Artinya memang di sini bukan dalam posisi combat ataupun tempur, tapi ini misinya misi kemanusiaan. Dan dasar dari misi kemanusiaan ini adalah amanah konstitusi kita, Mbak. Jadi bagaimana ikut menjaga ketertiban dunia dan juga perdamaian abadi. Itu saya kira yang paling utama. Baik, ini menjadi alasan pertimbangan utama ya, karena misi kemanusiaan bukan combat ataupun tempur. Nah, kalau Bu Dina, Anda melihatnya seperti apa dengan masuk dan memilih, menyetujui sebagai wakil ISF, peran Indonesia, seberapa strategis sebenarnya posisi ini untuk kepentingan perdamaian Gaza yang selalu digaungkan oleh Indonesia? Iya, terima kasih Mbak Soza. Jadi kalau saya berpikir seperti ini, dalam politik internasional itu tindakan itu pasti dilandasi oleh paradigma. Cara berpikirnya dasarnya seperti apa? Kalau kita melihat pidato Pak Presiden Prabowo di sidang perdana BOP, beliau sayang sekali mungkin terlewat ya menyebutkan kata kemerdekaan Palestina atau two-state solution atau hak kenegaraan Palestina. Nah, ini menunjukkan bahwa perdamaian yang ingin ditegakkan ini tidak didasarkan pada akar masalah. Akar masalahnya kan adalah penjajahan Palestina ya oleh Israel. Sehingga pasukan kita kalau dikirim dengan paradigma seperti ini, dengan landasan berpikir seperti ini, saya khawatir justru akan menjadi pasukan yang hanya menjadi pengelola konflik gitu ya, memanage konflik, bukan untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo selama ini ya, terutama misalnya kemarin dalam pertemuan dengan para ulama, dengan para akademisi, bahwa Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi kalau sejak awal narasi yang digunakan itu masih sejalan dengan narasinya Trump selama ini, bahkan juga secara jelas mengendorse 20 poin perdamaian Trump, itu di dalamnya tidak ada kenegaraan Palestina yang ditegaskan di sana, tidak ada kemerdekaan Palestina di sana, lebih ke manajemen konflik, dan yang akan dilucuti, yang akan ditekan untuk tidak melawan itu adalah orang Palestinanya. Sementara di 20 poin perdamaian Trump itu sama sekali tidak ada batas waktu kapan Israel harus keluar dari Gaza, tidak ada sanksi untuk Israel dan lain-lain. Jadi saya khawatir kalau ini tidak di-manage sejak sekarang, kita malah jadi mendukung program Trump, dan kita tahu Trump sebenarnya sangat pro-Israel. Tidak ada yang mengatakan Trump itu pro-Palestina ya, meskipun retorikanya mengatakan Gaza ini akan dibangun kembali demi orang Palestina, tapi kita tahu selama ini 3 tahun genosida itu Amerika Serikat adalah pendukung utama Israel. Baik. Memang sangat disayangkan ya terkait dengan penegasan soal kemerdekaan Palestina, two-state solution memang tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, boleh tanggapannya nih Pak Sadam, seperti apa? Meskipun tidak disebutkan, apakah memang... Yang pertama Mbak, ya. Silakan. Ya, yang pertama adalah two-state solution itu diawali itu ketika berbicara di sidang umum PBB. Dan sampai hari ini menjadi kompas daripada
politik luar negeri Indonesia, dan ini menjadi tujuan akhir daripada damaian di Gaza. Nah, itu yang kemudian diungkapkan dari awal. Artinya two-state solution menjadi kompasnya, itu sudah disampaikan Pak Menlu juga. Yang kedua adalah ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, itu yang menjadi kompasnya juga. Dan piagam PBB, itu yang menjadi kompasnya. Tadi yang saya ingin sampaikan, di sini juga di International Stabilization Force, itu ada 5 negara, ada 6 dengan Amerika. Indonesia, Maroko, kemudian ada Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Kita ketahui di sana itu adalah mayoritas negara Muslim. Yang kedua, 28 negara yang ada di board office, itu 14 negaranya negara Muslim. Dan 23 negara adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina ketika di sidang umum PBB. Artinya, ini sejalan dengan bagaimana kita menjadi balancing power terkait dengan adanya juga keberadaan Israel misalkan. Semua orang banyak yang tidak suka dengan Trump, tapi bukan berarti ruang diplomasi, battle of diplomasi yang ada di board office itu kemudian kita sia-siakan. Nah, dengan hadirnya Indonesia di sini, ini adalah bukan hanya sekedar dukungan moral terhadap Palestina, tapi juga kita melangkah lebih jauh dan lebih konkret daripada langkah-langkah politik luar negeri bebas aktif kita. Dan yang kemudian TNI yang di sana tadi yang saya sampaikan, ini bukan lagi berbicara combat ataupun tadi pelucutan senjata dan sebagainya. Bahkan ketika ada sebagai deputy commander, ini bisa sejajar dengan commander. Artinya apa? Artinya tadi yang saya sampaikan, bahwa kendali itu tetap ada di pemerintahan Indonesia terkait dengan TNI yang ada di sana. Ada 8.000 TNI. Dan di sana bukan berbicara misi tempur, tapi di sana misi kemanusiaan, bagaimana kesehatan, bagaimana warga sipil aman, dan sebagainya. Dan kita di sana ada 17 miliar dolar ya yang sudah disumbang bukan dari Indonesia. Indonesia berbicara untuk memberikan dukungan bantuan dari tadi TNI yang ke sana. Nah, di situ kita bisa lihat juga ternyata ada 9 negara Muslim yang memberi 7 miliar dolar di sana. Artinya ini dukungan untuk balancing power terhadap bagaimana eskalasi yang diciptakan oleh Israel. Bagaimana eskalasi yang diciptakan oleh Amerika. Dan kita, bahwa kita adalah negara Muslim terbesar di dunia, maka Indonesia harus hadir dengan konkret. Nah, hadirnya konkretnya itu salah satunya melalui ISF atau International Stabilization Force. Nah, itulah yang kemudian kenapa Pak Presiden menerima sebagai wakil komander ISF ketika di Washington kemarin. Itu saya kira, Mbak. Baik, nah step forward sedikit pembahasannya. Indonesia menerima terkait dengan tawaran ini. Nah, Bu Dina, dari 28 ya kalau tidak salah, boleh dikoreksi Bu jika salah, jumlah anggota negara yang bergabung dalam BOP, tadi Pak Sadam mengatakan 14 diantaranya adalah negara Muslim. Pertanyaan saya, apakah tawaran kepada Indonesia untuk menjadi wakil ISF ini menurut Anda ada pertimbangan-pertimbangan khusus mungkin dari Amerika Serikat atau bagaimana Anda menilainya? Ya, sebenarnya yang pertama keberadaan adanya negara Muslim lain yang juga bergabung itu seharusnya tidak menjadi menjadi perisai bahwa kita melakukan hal yang tepat gitu ya. Karena belum tentu negara Muslim lain itu melakukan hal yang tepat. Kita tahu bagaimana ada beberapa negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Apakah kita akan meniru? Kan tidak gitu ya. Dan yang kedua, justru memang betul sekali tadi kata Mbak Sosa bahwa memang posisi kita sebagai negara Muslim terbesar ini yang memang sangat sangat seksi gitu ya untuk diperebutkan oleh pihak-pihak yang selama ini pro Israel untuk mendapatkan citra diplomatik bahwa ini loh negara Muslim terbesar itu mendukung upaya perdamaian tanda kutip dengan Israel. Nah, ini yang saya pikir bermasalah dari sisi bahwa pertama kita itu memperjuangkan kemerdekaan Palestina loh, bukan perdamaian. Perdamaian tanpa kemerdekaan itu tidak mungkin.
selama bangsa Palestina masih dijajah, masih diduduki wilayahnya, mereka akan masih terus berjuang sama seperti kita dulu ketika masih dijajah. Jadi perdamaian tanpa kemerdekaan tentu itu mustahil. Nah, ini yang seharusnya disuarakan. Nah, betul tadi memang di sidang umum PBB kita mengatakan soal kemerdekaan Palestina, tapi ini kan BOP ini sebenarnya bukan lembaga PBB ya, ini bentukan Trump. Memang dia mengatakan justifikasinya BOP ini resolusi 2803, tapi kalau kita lihat strukturnya ini sama sekali bukan yang diinginkan oleh PBB. Trump tiba-tiba menjadi ketua dan bahkan ketuanya itu tidak ex officio, dia kalau tidak jadi presiden juga akan tetap jadi ketua, punya hak veto, dan keanggotaan itu berdasarkan izin dari Trump. Palestina tidak bisa diizinkan masuk karena Israel tidak mau. Nah, ini kan hal-hal yang sama sekali tidak sama dengan PBB gitu ya, sehingga saya pikir kalau memang presiden ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan yang perdamaian, kemerdekaan Palestina dengan forum BOP ini ya harusnya secara eksplisit dinyatakan. Nah, kemudian juga mengenai pengiriman pasukan, saya pikir garis merahnya kalau memang kita ini pasukan perdamaian, garis merahnya adalah Israel itu sudah berhenti melakukan genosida di Gaza. Karena logikanya dengan cara apa menjaga keselamatan warga sipil kalau Israel ini masih terus melakukan genosida. Dan selama ini sejarahnya pasukan perdamaian PBB itu berkali-kali loh diserang oleh Israel gitu ya. Mungkin bukan yang jadi korban bukan tentara Indonesia, tapi tentara negara-negara lain itu beberapa kali dibunuh oleh Israel yang di Lebanon ya, UNIFIL di Lebanon. Artinya kalau Israelnya tidak dihentikan kejahatannya, masih terus diberi ruang untuk tampil seolah-olah dia adalah aktor yang tidak bersalah, ya pasti akan meneruskan kejahatannya dan keselamatan pasukan kita juga akan terancam di sini. Jadi makanya tadi di awal saya bilang tindakan itu harus dilandasi dengan paradigma. Paradigmanya harus firm dulu. Ini untuk perdamaian saja, untuk stabilisasi atau manajemen konflik, atau memang betul-betul ingin kemerdekaan Palestina. Baik. Poin yang sangat menarik. Saya akan membahas lagi terkait dengan, karena sudah posisinya saat ini sudah menyetujui ya, mengaminkan untuk jadi wakil komandan pasukan ISF. Lantas bagaimana nantinya rencana untuk pengiriman pasukan? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan. Memang kalau kita berbicara mengenai tadi paradigma dan juga pernyataan secara jelas, ini waktunya akan sangat panjang. Tapi saya ingin dialog kita ini bisa lebih bergerak maju ke depan ya, mengingat bahwa posisinya saat ini kita sudah dalam posisi menyetujui untuk menjadi wakil komandan ISF. Oleh karena itu saya akan masuk mengenai pengiriman pasukan. Pak Sadam, ini kan dikatakan ada 8.000 prajurit yang akan diterbangkan ke Gaza. Nah, kira-kira ini teknis mekanismenya akan seperti apa, dan mungkin sedikit untuk apakah dalam rencana pengiriman ini dialog antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dan juga dalam BOP ini sudah dipastikan tidak akan lagi ada agresi selama proses pengiriman dan penempatan nanti, seperti apa? Iya, saya kira yang pertama adalah ini mengirim bertahap ya. Jadi kalau kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Staf itu kemudian berbicaranya ini bukan hanya langsung 8.000, bahkan sebetulnya dari awal itu kan 20.000, cuman kemudian berkurang jadi 8.000. Total ISF ada 20.000 yang ditarget. Nah, bertahap dari 600, kemudian nanti akan bertahap lagi, dan tadi yang disampaikan ini ada beberapa titik yang kemudian nanti akan tersebar di Rafah, di Gaza City, Gaza Utara. Nah, ini akan bertahap. Artinya memang di sini semuanya sangat berhati-hati, tapi ini adalah we are on the table, not on the menu. Jadi artinya di sini kita udah ada nih, meja kita sudah ada, kita nggak bisa bicara balik ke belakang lagi, kita sudah ada di depan. Kemudian kita harus bagaimana konkret, kemudian kita berbicara soal tadi langkah-langkah untuk kemerdekaan Palestina, langkah-langkah untuk perdamaian sesuai dengan amanah konstitusi, dan Indonesia di sini sejak tahun 1988 mengakui kemerdekaan Palestina dan Palestina sebagai negara. Bahkan kemarin sebelum dari Board Office Forum itu kita ketemu dulu dengan wakil tetap perwakilan Palestina di New York. Artinya memang di sini langkah-langkah yang memang harus dilakukan itu sudah. Kemudian ada komunikasi dengan National Committee of
Administration of Gaza. Di situ yang kemudian sebagai teknokrat ya Pak Ali Saad itu akan berkomunikasi dengan perwakilan pasukan dari Indonesia juga. Dan ini langkah-langkah yang memang diatur oleh secara independen. Artinya memang pasukan yang berangkat nanti ke sana itu bukan hanya di bawah komandannya Amerika. Jangan kemudian kita berpikirnya ke arah sana, tapi ini adalah tetap ada independensi, ada langkah-langkah yang memang ini di bawah komandannya daripada Pak Presiden tentunya, daripada Pak Panglima TNI tentunya. Dan di sini kita pun hati-hati. Artinya ini menjadi pasukan perdamaian. Bahkan kemarin pun Pak Menlu sudah menyampaikan di Dewan Keamanan PBB bagaimana mengkoherensikan antara Dewan Keamanan PBB dengan Board of Peace, bahwa yang diutamakan adalah perjuangan terhadap kemerdekaan Palestina. Itu yang penekanan yang paling tinggi dari Pak Menlu. Artinya apa? Artinya langkah-langkah yang di Board of Peace ini, langkah-langkah yang di ISF itu adalah langkah-langkah yang sudah dikomunikasikan melalui Dewan Keamanan PBB Forum dan juga bertemu dengan Sekjen PBB. Artinya sudah, kita tidak bisa lagi berbicara untuk ini udah ada di depan mata, ini kita berjalan terus, kita melangkah terus secara diplomasi dan perjuangan secara patriotik untuk apa? Untuk kita memperjuangkan Palestina. Baik. Memang apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dina dan diskusi kita di bagian awal tadi sebelum jeda ini merupakan diskusi yang sangat menarik, suatu saran yang sangat konstruktif dan kita harapkan juga menjadi atensi ya ke depannya mungkin dalam langkah-langkah terkait dengan persoalan yang ada di Palestina. Nah, kemudian tapi saya setuju sama Pak Sadam, kita harus bergerak maju juga terkait dengan pembahasan khususnya pada hari ini ya. Bu Dina, posisinya kan Indonesia sudah menyetujui menjadi wakil komandan ISF. Nah, tapi kalau dari kacamata Anda kira-kira apa catatan yang paling penting yang harus diwaspadai atau diperhatikan oleh Indonesia dalam hal ini militer Indonesia dengan peran pentingnya dalam ISF tersebut? Ya, yang paling penting dijadikan syarat saya pikir ya. Oke, sudah setuju, sudah menyatakan akan mengirim, tapi kan belum dikirim ya. Saya pikir tetap ada peluang untuk mempertahankan posisi kita secara tegas, bahwa kita mendukung Palestina itu tidak hanya di retorika saja, tapi juga betul-betul ada dalam bentuk konkret gitu ya. Kita perlu menyatakan secara tegas bahwa pasukan baru akan dikirim kalau Israel betul-betul menghentikan agresinya. Karena logika saja, bagaimana mungkin pasukan kita ada di Gaza, ada di Rafah, tadi disebutkan oleh Pak Sadam ya, ketika Israel masih terus melakukan genosida. Apa yang harus dilakukan oleh TNI bila itu terus terjadi, bila Israel tidak dijamin menghentikan genosidanya? Jadi saya pikir pemerintah perlu menekankan hal ini ya, bahwa Israel betul-betul harus mundur dari Gaza, sehingga Indonesia menjaga perbatasan seperti yang terjadi di Libanon ya. Kita berjaga di Blue Line, orang Israelnya tetap di Israel, orang Libanonnya tetap di dalam wilayah Libanon, dan kita ada di tengah-tengah. Nah, ini yang perlu ditegaskan demi kepentingan kita juga ya. Kita memang ingin Palestina damai, aman, tapi kan juga harus menjaga keselamatan para tentara kita. Dan yang kedua, satu lagi yang penting adalah bahwa meskipun sepertinya ini kita dipaksa untuk menerima realitas ya, nggak bisa mundur lagi bicara soal paradigma. Saya pikir yang namanya paradigma itu bisa terus dipakai untuk langkah berikutnya. Kita harus terus mengingat bahwa yang kita perjuangkan bukan perdamaian semu untuk manajemen konflik, tapi perdamaian yang betul-betul adil, yaitu menegakkan hak kenegaraan orang-orang Palestina. Ya, baik. Nah, Pak Sadam, ini kan masih akan dikirim ya, akan dilakukan secara bertahap. Nah, kira-kira nih Pak Sadam, dalam proses yang akan berjalan ke depannya, kita belum tahu ya deadline waktunya akan berapa lama sampai dengan nanti total seluruh prajurit akan ditempatkan di jalur-jalur yang ditetapkan. Tapi Presiden Prabowo Subianto kalau tidak salah ya, dari catatan kami pernah mengatakan dan menegaskan jika memang ternyata BOP ini tidak sejalan dengan visi dan misi Indonesia, maka Indonesia tidak segan juga untuk keluar dari BOP. Nah, pertanyaannya Pak Sadam, apakah terkait dengan hal ini masih tetap menjadi suatu opsi jika ketika dalam perjalanannya ternyata melenceng nih dari apa yang diperjuangkan Indonesia? Sangat bisa menjadi sebuah opsi ya. Artinya memang dalam kita bicara soal multilateralisme gagasan ya, terkait dengan bagaimana kita skema multilateral, itu artinya ini BOP ini adalah opsi yang ada di depan mata. Tapi
kita pun ada juga opsi-opsi lainnya. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Menlu juga melalui Dewan Keamanan PBB. Tapi kan kita juga berbicara bahwa yang ada di depan kita harus laksanakan, kita jalankan. Ini yang memang konkretisasinya bahwa kita sudah hampir dari kemerdekaan Indonesia, saya kira dari tahun 1955 bahkan ketika Global South, ketika KAA memperjuangkan kelompok negara-negara selatan itu untuk menjadi merdeka, itu sudah lama dan banyak yang di luar forum. Artinya ini ada di depan mata. Kemudian kita banyak sekali PBB juga dari awal ketika di bulan September sudah menegaskan ada 150 lebih negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya ini kita akan menjadi bagian sejarah. Mudah-mudahan kita berharap sama. Kita mungkin dengan Bu Dina juga berharap bahwa Palestina merdeka, bahwa seluruh bangsa Indonesia sebagai bentuk solidaritas bagi bangsa Palestina untuk bangsa Palestina merdeka. Bahkan Pak Presiden pun ketika di zaman era Pak Soeharto itu bergerak juga untuk kemudian membantu memerdekakan Palestina saat itu, ketika memang Pak Soeharto juga mengakui kemerdekaan Palestina, tapi dengan catatan artinya memang konstitusi kita mengarah ke arah sana, kompas kita ke arah sana. Ketika memang Trump kemudian berbicara dan melangkahnya itu bukan ke sana, ini sangat memungkinkan. Bahkan Trump pun berbicara bahwa kita tidak mau berantem dengan Pak Presiden, kan begitu kira-kira. Jadi artinya memang Pak Presiden punya karisma yang tinggi, dan memang ketika di board of peace itu akan dengan tegas dan lantang, seperti halnya ketika di sidang umum PBB. Sangat mudah bagi Indonesia untuk kemudian bisa balik kanan. Artinya ini adalah hak. Nah, tadi saya mau bilang juga bahwa ini ada hak veto, tapi 2/3 daripada negara-negara member yang ada di BOP itu mempunyai hak untuk menyamakan suara daripada chairman. Nah, disitulah yang saya kira Pak Presiden mempunyai kekuatan lebih untuk menyeimbangkan politik luar negerinya daripada Donald Trump dan juga Israel. Saya kira itu untuk keseimbangan. Dan Iran pun itu mendukung bagaimana Indonesia masuk ke board of peace. Bahkan Palestina pun mendukung Indonesia masuk ke board of peace. Menggantungkan suaranya kepada 240 juta Muslim di Indonesia melalui Pak Presiden. Saya kira itu yang penting. Baik, menarik sebenarnya untuk kita bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Kita kawal bersama bagaimana partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, khususnya dalam ISF. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas Pak Sadam dan juga Bu Dina. Selamat malam.